Aku harus menyelidiki lagi kasus percobaan pembunuhan Chayena. Pilih orang-orang yang layak untuk berdiri di guillotine dengan sendirinya di antara para bangsawan yang jatuh. Orang-orang dengan keluarga yang harus dirawat dan butuh uang. Saya akan melaksanakan perintah Anda. Lalu, tempatkan pengawas di sekitar Putri. Laporkan semua tindakannya padaku. Cari tahu juga tentang Olivia Grace. Ini pertama kalinya Recep seperti tidak fokus. Baik Yang Mulia, kalau begitu saya pergi dulu. Klak. Sampai sekarang kupikir dia ada dalam genggamanku. Apa sebenarnya aku dipermainkan Chayena? Tidak. Chayena tidak sepintar itu. Apa ada seseorang yang memberi saran padanya? Tuk. Keluarga Konamel. Tidak. Mereka tidak punya alasan untuk itu. Saat ini yang berhak meneruskan tahta adalah Recep dan Chayena. Lalu ada juga Grand Duke muda, Sister Hendrik. Keluarga Hendrik yang adalah keturunan dari kekasih gelap kaisar sebelumnya, yang tidak berhak meneruskan tahta karena tidak diakui oleh beliau sebagai keluarga saudara kaisar. Karena ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang diturunkan dari generasi ke generasi, tidak ada yang memedulikannya. Tapi pada suatu hari muncul bangsawan dengan kelompok yang dipanggil kelompok preman, anak angkat Grand Duke Yester Hendrik. Karena dia, situasinya berubah. Setelah dia menjatuhkan kekasih gelap kaisar sekarang, Catherine Limburg, dan menjadikannya tawanan, dia mengancam kaisar dan membuatnya mengakui keluarganya yang dulu adalah kekasih gelap kaisar sebelumnya sebagai keluarga sedarah dan menggenggam hak untuk meneruskan tahta. Kalau saja aku punya pasukan militer. Tadinya aku berencana memanfaatkan Chayena saat mengekang Yester. Suasana yang cemerlang, bukan mata kosong yang hanya mengejar kepuasan. Tatapan yang membuatku merasa dingin di suatu tempat. Mata biru yang menatap lurus mataku. Chayena, apa yang sebaiknya kulakukan padamu? Bonekaku yang bodoh dan cantik. Saya melakukan itu karena terlalu mencintainya. Ini sangat di luar dugaan. Apa di tempat pesta ada pria seperti bahkan kematian pun tidak akan bisa menghentikan perasaan saya terhadap Tuan Putri. Saya dengar kondisi Putri parah, mengerikan. Yang Mulia, katanya pelaku kasus percobaan pembunuhan sudah ditangkap. Hari ini adalah hari hukuman matinya. Apa Anda akan keluar? Serak. Tidak usah. Serak. Dia melakukan sesuai yang aku katakan. Ini sudah 15 hari setelahnya. Aku juga butuh pemulihan. Tapi aku berdiam diri untuk waktu yang lama demi menurunkan kewaspadaan Recep yang penuh kecurigaan. Yang Mulia menangkap pelakunya secepat ini. Beliau memang masih muda, tapi bukankah Yang Mulia Recep harus segera diangkat sebagai putra mahkota? Memangnya yang punya hak penerus hanya Yang Mulia Pangeran? Hal ini tidak bisa ditentukan dengan tergesa-gesa seperti itu. Dengan peran aktif Recep, kedudukan Grand Duke Hendrik menjadi berbahaya. Kita harus menghentikan hal yang membantu Recep bagaimanapun caranya. Kita harus memusatkan perhatian ke tempat lain.
Secara kebetulan, artikel tentang Chayena diangkat di koran gosip, ditambah dengan pengaruh paksi Renduke yang menjadi tergesa-gesa. Rumor tentang kecantikan putri menjadi berlebihan. Mawar dengan duri beracun, kecantikan yang memanggil kematian. Katanya para bangsawan sudah sangat menunggu upacara kedewasaan yang mulia. Sebentar lagi yang mulia juga pasti bisa memiliki tunangan. Sudah saya duga, apa pasangan Anda sebaiknya Sir Cadray? Entahlah, Sir. Ada banyak pelayan yang mengawasiku. Jawaban ini pasti akan terdengar oleh raja. Biar bagaimanapun juga, bukankah itu akan sulit karena ayah tidak menginginkannya? Lalu Kaisar juga pasti akan mendengarnya. Kalau Sir Cadray sampai menjadi menantu Kaisar juga, bisa saja ada masalah di struktur kekuasaan. Yang mulia berkata seperti itu. Meski hubungan buruk antara Kaisar dan keluarga Duke Cadray adalah rahasia publik, tidak ada yang tahu kenapa hubungan mereka seburuk itu. Di situasi seperti itu, Yang Mulia Chayena jatuh cinta pada kepala keluarga Raphael. Makanya Baginda Kaisar sakit kepala. Prag menerobos masuk ke rumahnya. Sret, memanggilnya ke istana secara paksa. Walau begitu, Baginda Kaisar akan mendengarkan Anda karena beliau pikir itu sesuatu yang layak. Dibanding demi diriku, dia pasti ingin mematahkan semangat Cadray dan mempermalukannya. Aku sangat malu karena tidak tahu maksud ayah dan memaksakan kehendak sampai sekarang. Karena sikapku sebagai seorang putri tidak terpuji. Setidaknya sekarang aku harus menyelesaikan masalah-masalah yang kusebabkan. Buka desromnya. Sebentar lagi pesta akan diadakan untuk merayakan upacara kedewasaan Chayena. Karena sudah disiapkan sejak lama, semua gaun yang dibutuhkan sudah selesai. Wah, astaga, Anda benar-benar mirip dengan boneka. Meski sulaman mawarnya tidak berlebihan, Anda menggunakannya dengan benar. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, pasti di tempat pesta tidak akan ada orang secantik Yang Mulia. Pujian-pujian manis yang ahli dan alami. Ini pasti jenis pujian yang dulu paling disukai Chayena. Dia tidak bereaksi apa-apa terhadap pujian yang biasanya dia sukai. Setelah meminum racun, Yang Mulia berubah seutuhnya. Sepertinya orang yang menyadarinya hanya aku. Semua orang suka karena Yang Mulia menjadi senang. Tapi menurutku Yang Mulia tidak menjadi sepele sama sekali. Anak itu adalah perak. Dia lumayan tajam dan peka. Dia juga punya ambisi. Dia satu-satunya anak yang pantas digunakan di antara banyak dayang ini. Semua dayang di istana putri adalah anak-anak dari penguasa yang dipekerjakan oleh rejek. Dayang-dayang yang resah karena ingin menarik perhatian pangeran kekaisaran. Mereka akan membalikkan punggung dariku kapan saja untuk terlihat baik di mata rejek. Aku akan memberi kesempatan. Jadi cobalah perkirakan pelan-pelan perak. Apakah aku adalah orang yang layak menjadi tuanmu? Demi kehidupan yang tidak diganggu oleh siapapun.
Aku butuh lebih banyak orang yang berpihak padaku, entah itu orang, materi, atau kekuasaan. Aku yang hidup dalam sangkar burung seumur hidupku, tidak memiliki apa-apa. Aku hanya hidup sebagai boneka dan tidak bisa menyadari kekuasaan yang kugenggam itu milik siapa. Meski di satu masa aku salah paham karena semua itu milikku. Aku mengetahui terlalu banyak untuk dibilang hidup dalam kesalahpahaman. Aku tidak punya niat untuk melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Aku akan hidup sebagai diriku sendiri. Bersiaplah, aku harus pergi untuk menemui Baginda Kaisar. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bye bye.